Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Yesus lalu memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara dalam perjalanan mereka menjadi tahir. Seorang di antara mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, ada satu keutamaan yang menjadi aturan sopan santun dan etika dalam kebiasaan kita sehari-hari adalah mengucapkan terima kasih. Kalau ada orang lain yang berbaik hati kepada kita, maka dengan spontan terlontar dari mulut kita berterima kasih kepada yang bersangkutan. Bahkan sopan santun dan etika ini menjadi yang pertama dan utama yang diwariskan oleh orang tua kepada anaknya. Seorang anak jika mendapatkan barang dan yang diterima adalah tangan kiri, biasanya ibunya atau simbanya akan memukul, ngajari menerima pemberian orang dengan tangan kanan. Sebuah pembiasaan yang menjadi keutamaan kita dalam kehidupan sehari-hari, dan ini baik. Namun kita harus mengakui bahwa pembiasaan berterima kasih kepada sesama tidaklah demikian juga kepada Tuhan. Jikalau kita mengalami peristiwa-peristiwa besar, dahsyat, luar biasa dan spektakuler, lalu kita bersyukur kepada Tuhan, itu hal mudah dan hal gampang. Tetapi jikalau perjalanan hidup kita biasa-biasa saja, bahkan mungkin dalam perjalanan hidup kita itu lebih banyak persoalan-persoalan yang kita hadapi, saya dan Anda secara manusiawi akan kesulitan untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang kasihi Tuhan, mengapa manusia sukar bersyukur kepada Tuhan sementara kepada sesamanya begitu gampang untuk berterima kasih? Ada 2 penyebab. Yang pertama adalah umumnya manusia lebih fokus pada hal-hal yang nampak, yang kelihatan, daripada yang tidak nampak atau tidak kelihatan. Ketika ada orang lain berbuat baik kepada kita dan kita lihat kebaikan itu, maka tanpa beban
dan spontan hidup kita mengatakan matur nuwun, terima kasih. Tetapi ketika Allah memberikan anugerah, rahmat, bahkan mungkin mujizatnya untuk kita, karena tidak dilihat dengan kasat mata, dengan mata jasmani, maka kita lalai, lupa untuk bersyukur. Maka untuk dapat mensyukuri rahmat karunia Tuhan itu yang dibutuhkan apa? Yang dibutuhkan adalah mata iman. Contohnya orang Samaria yang disembuhkan oleh Yesus. Ada 10 orang yang disembuhkan oleh Yesus, yang kembali hanya 1 orang Samaria. Karena dia memiliki mata iman, dia kembali karena melihat dan tahu bahwa peristiwa tertahirnya dia, tersembuhkannya dirinya itu dari Yesus yang tadi merintahkan mereka untuk pergi ke Yerusalem bertemu para imam. Dia memiliki mata iman. Maka dia tidak melanjutkan perjalanannya seperti 9 orang kusta yang lain, tetapi dia kembali ke sang sumber mujizat, yakni Yesus sendiri. Nah, karena dia kembali, maka apa kata Yesus kepada orang Samaria itu? Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dia kembali karena memiliki mata iman, dan kembalinya dia itu karena iman kepada Yesus yang mendapatkan mujizatnya. Yang kedua, manusia menjadi susah untuk bersyukur kepada Tuhan, sementara kepada sesamanya begitu gampang, karena manusia merasa berhak dan egois atas sesuatu yang baik. Ketika kita bangun pagi, berangkat bekerja, kemudian pulang kerja, kita anggap itu biasa-biasa saja. Kita anggap sebagai sesuatu hak yang kita miliki, maka pandangan sebaliknya adalah kewajiban Tuhan untuk menghalau kita dari segala macam kegagalan dan pengalaman-pengalaman yang buruk. Dan kalau disposisi batin kita seperti itu, mustahil kita akan mengambil sikap bersyukur kepada Tuhan. Semuanya kita lihat biasa. Kesuksesan, keberhasilan, prestasi yang kita dapatkan biasa. Kita akan tersentuh ketika keberhasilan itu tidak kita alami. 2 faktor inilah Bapak Ibu saudara-saudariku yang membuat kita manusia biasanya lalai, lupa untuk bersyukur kepada Tuhan, sekalipun oleh orang tua kita sudah diberi pembiasaan berterima kasih kepada sesama apabila ada orang lain yang berbuat baik kepada kita. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, pada zaman Yesus, orang kusta adalah orang yang diasingkan, dan mereka tinggal di sebuah perkampungan khusus. Mereka terpisah dari masyarakat umum karena penyakit kusta bukan sekedar penyakit fisik, tetapi psikis, dianggap sebagai orang berdosa dan terkutuk. Maka ketika 10 orang kusta ini melihat Yesus, mereka nggak berani dekat-dekat. Namun satu ungkapan doa yang dipanjatkan oleh 10 orang kusta ini adalah, Yesus Guru, kasihanilah kami. Yesus Guru, kasihanilah kami. Seruan ini adalah sebuah doa permohonan singkat yang berdasarkan apa yang mereka alami. Mereka tidak minta, Yesus Guru, tahirkanlah kami. Yesus Guru, sembuhkanlah kami. Enggak. Inti doanya adalah, Yesus Guru, kasihanilah kami. Mengapa 10 orang kusta ini memanjatkan sepenggal doa singkat ini?
Jawabannya lagi-lagi karena mereka memiliki mata iman. Mata iman mereka menunjukkan bahwa ketika mereka memohon, Yesus Guru kasihanilah kami. Dan kalau memang Yesus mau mengasihi mereka, maka akan memberikan yang terbaik, yang sesuai, yang pas dengan apa yang mereka butuhkan. Apa yang mereka butuhkan? Ditahirkan, disembuhkan. Jadi mereka sekali lagi tidak minta disembuhkan, ditahirkan, tetapi rumusan doanya adalah Yesus Guru kasihanilah kami, karena mereka yakin Yesus akan tahu apa yang menjadi kebutuhan pokok dasarnya mereka saat itu, yakni minta ditahirkan, minta disembuhkan. Kenapa minta disembuhkan? Supaya mereka bisa masuk ke kota Yerusalem, bergabung, hidup bersama dengan masyarakat pada umumnya. Nah, yang menarik adalah ketika mereka berseru, Yesus Guru kasihanilah kami, apa yang dikatakan jawaban Yesus? Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Mari sejenak kita berlogika. Ketika mereka minta dikasihani, perintah sebaliknya dari Yesus adalah disuruh pergi memperlihatkan diri kepada imam-imam. Imam-imam tinggal di Bait Allah. Bait Allah tinggal di Yerusalem. Orang kusta mustahil bisa masuk kota Yerusalem, apalagi sampai masuk Bait Allah, ketemu para imam. Maka sesungguhnya kalau di logika, perintah Yesus ini adalah perintah yang mustahil dapat dilakukan oleh 10 orang kusta ini. Tetapi apa yang terjadi? 10 orang kusta ini tidak berpikir ini mustahil apa ora. Ini perintah Yesus. Mereka berdiri berangkat menuju Yerusalem bertemu dengan para imam. Dan ketaatan mereka kepada perintah Yesus inilah yang membuat mereka dipulihkan oleh Yesus di tengah jalan. Pesannya bagi kita adalah gampang dan mudah. Saya dan Anda, Bapak Ibu, saudara-saudari, mungkin di dalam kehidupan ini sering mengimpikan anugerah, berkat, rahmat atau mujizat Tuhan. Oke. Tetapi pertanyaannya, mau enggak kita seperti 10 orang kusta ini? Kalau memang kita mengharapkan mujizat-mujizat Tuhan itu terjadi di dalam hidup kita, taatlah pada perintah-perintah Tuhan. Yang mana kadangkala perintah-perintah Tuhan itu tidak masuk di logika manusia. Di logika tidak masuk. Tetapi kalau Tuhan sudah memerintahkan dan kita melakukan dengan keyakinan, kepercayaan, maka disitulah mujizat itu akan terjadi. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, maka iman itu bukan hanya sekedar diomongkan. Iman bukan sekedar dibicarakan. Iman bukan segala yang telah difirmankan, tetapi menaati segalanya. Tetapi iman itu untuk dilaksanakan. Contohnya 10 orang kusta tadi beriman, tidak mempertimbangkan macam-macam, disuruh berangkat, yo mangkat. Disitulah iman. Dan iman seperti itu menghasilkan mujizat di dalam hidup kita. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, sebelum Anda memasuki ruang gereja ini, pasti Anda sudah dibagikan amplop tadi. Kalau dilihat amplop itu dengan mata biasa, itu hanya selembar kertas yang dilipat-lipat. Tetapi kalau disesuaikan dengan konteks khotbah saya, ditelusuri, disimak dengan mata iman, maka di dalam amplop itu ada 2000 jiwa saudara-saudari seiman kita yang ada di stasi Santo Pius Tuntang, yang mengharapkan
uluran tangan sampean. Kesimpulannya, yang mengisi berarti punya mata iman, yang diselipkan hanya di laci atau dibuang di tong sampah memang masih memakai mata jasmani. Ini kertas tidak ada gunanya. Saya yakin, saya percaya orang Kota Baru semuanya adalah orang beriman. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang selabad. Amin.